Lalu seperti apa perkembangan terbaru dari penyidikan kasus TPPU mantan Jampitsus? Kita tergabung bersama rekan kami Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia di Kejagung, Jakarta. Selamat sore Arief, sempat terjadi penggeledahan rumah ya dari tersangka lain yang bernama Don Rito. Bagaimana perkembangan terbarunya dari kasus ini, Arief? Ya, selamat sore Heranov. Dari tim 9, Kejaksaan Agung masih terus melakukan penyidikan terkait dugaan TPPU yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dan pada Selasa kemarin itu dari keterangan dari Kapus Penkum Anang Supriyatna, dikutip dari cnnindonesia.com, Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mencabut status jaksa dari Febri Ardiansyah, sehingga saat ini status jaksanya tidak aktif ya, karena memang masih menunggu keputusan inkrah terkait penyidikan kasus ini. Sementara untuk penyidikan itu memang selama 2 hari ini dari Senin sampai dengan Selasa kemarin dari pihak tim 9 sudah melakukan sejumlah pemeriksaan saksi, yaitu ada 4 orang saksi dari pihak swasta yang diperiksa, yaitu dari kalangan karyawan swasta, yaitu berinisial T, ER, DH, dan juga HH. Sementara untuk penggeledahan itu juga dilakukan di sejumlah kantor di daerah Jakarta Selatan, itu yang diduga milik dari tersangka DR, yaitu ada PT HI, PT PIS, PT KNE, dan juga PT SME yang semuanya berada di lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Sementara untuk penggeledahan juga dilakukan di rumah tersangka NH, yaitu di kota Depok, Jawa Barat. Dan total itu jumlah saksi yang sudah diperiksa sampai dengan terakhir kemarin hari Senin itu ada 28 saksi, karena memang pada saat penetapan status tersangka ketiga yaitu Nurman Herin itu total 24 saksi sudah diperiksa menurut keterangan dari Jampitsus Rudi Margono. Jadi juga ditambah dengan hari Senin kemarin tambah 4, jadi total ada 28 saksi. Dan memang dari pihak Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman dan juga pengumpulan alat-alat bukti terkait dugaan TPPU. Dan dari pihak Febri Ardiansyah sendiri itu sudah melayangkan gugatan pra-peradilan terkait dari pihak tim kuasa hukum Febri Ardiansyah menemukan adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka kliennya. Dan 2 gugatan tersebut itu satu ditujukan kepada Kejaksaan Agung sendiri, di mana gugatan pra-peradilan ini terkait dengan status tersangkanya yang terkesan dipaksakan, dan juga keputusan penahanan terhadap Febri Ardiansyah. Sementara untuk gugatan pra-peradilan untuk Kortas Tipikor itu diajukan oleh Febri Ardiansyah terkait penggeledahan dan juga penyitaan di rumah pribadi Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, di mana di rumah pribadinya ditemukan itu emas sebanyak 74 kg dan juga uang tunai sebesar 543 miliar. Dari pihak Febri Ardiansyah menilai bahwa proses penggeledahan dan juga penyitaan itu tidak sesuai dengan prosedur, dan juga status tersangka juga yang ditetapkan oleh Kortas Tipikor. Jadi memang ini ada status tersangka 2 yang dialamatkan kepada Febri Ardiansyah, baik itu dari Kejaksaan Agung maupun dari Kortas Tipikor, dan 2 hal inilah yang kemudian digugat oleh Febri Ardiansyah. Dan menurut keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dari pihak Kejaksaan Agung tidak mempermasalahkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Ardiansyah, karena menurut Anang Supriyatna hal tersebut adalah hak dari tersangka. Namun yang pasti dari pihak Kejaksaan Agung memastikan bahwa proses penyidikan itu sesuai dengan prosedur, dan Anang Supriyatna mengatakan nanti di pengadilan Kejaksaan Agung akan membuktikan, mengungkapkan asal-usul kepemilikan emas 74 kg dan juga uang 543 miliar yang ditemukan di rumah Sentul, rumah pribadi dari Febri Ardiansyah. Sementara dari pihak Kortas Tipikor itu keterangan dari Kabak Ops Kortas Tipikor Polri, yaitu Kombes Ahmad Yusuf Afandi, memastikan bahwa pihak Kortas Tipikor juga siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Febri Ardiansyah. Nanti kita tunggu saja Heranov, karena memang diagendakan itu untuk sidang gugatan pra-peradilan nanti akan mulai dilaksanakan di sidang mulai pekan depan. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana hasil dari gugatan peradilan ini, apakah nanti akan diterima atau justru ditolak, dan proses penyidikan terus berlanjut. Heranov. Arief, terima kasih untuk update Anda bersama kami di Newsroom sore ini.